Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman semua berada. Izinkan kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini membahas sedikit tentang training need analysis. Adapun presenter kita pada kesempatan kali ini yaitu ada saya sendiri, Nafila Miradewi, lalu ada dua orang rekan saya yaitu Atika Zahra dan juga Ahmil Ajria. Baik, pertama-tama mungkin teman-teman udah penasaran nih, apa itu training need analysis. Jadi, training need analysis atau yang disingkat dengan TNA ini merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu yang relevan dalam suatu organisasi. Jadi, hasil dari training need analysis ini nanti akan menentukan apakah training merupakan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi terkait. Baik, setelah kita memahami apa itu training need analysis, tentunya kita juga harus mengetahui kapan training need analysis ini perlu dilakukan atau perlu diterapkan. Beberapa situasi yang memerlukan diterapkannya training need analysis ini diantaranya ketika terjadi perubahan dalam organisasi, baik dalam segi kebijakan, perubahan struktur organisasi, ataupun perubahan dalam budaya organisasi. Selain itu juga jika perusahaan menganggap kemampuan dasar individu karyawan ini kurang atau perusahaan ingin menaikkan standar kinerja menjadi lebih tinggi. Di situ training need analysis dibutuhkan dan juga jika perusahaan ingin mengeluarkan produk yang baru atau terjadi persaingan dan permintaan pelanggan itu naik. Nah, di dalam kasus ini juga training dan analisis dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi perusahaan. Program atau kegiatan apapun yang dilakukan di perusahaan tentunya perlu memiliki manfaat atau impact yang berpengaruh pada perkembangan perusahaan tersebut. Tidak terkecuali training dan juga training need analysis. Training atau pelatihan memiliki manfaat yaitu diantaranya meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan karyawan, mengurangi kesenjangan pengetahuan, meningkatkan kerjasama antar karyawan, serta meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan training need analysis memiliki manfaat yaitu untuk menentukan training-training apa yang dibutuhkan oleh karyawan, training apa yang tepat untuk dapat meningkatkan atau memaksimalkan potensi karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dan berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Ada 6 langkah untuk melakukan Training Need Analysis atau TNA. Langkah pertama yaitu memahami kapan harus menggunakan Training Need Assessment, yaitu ketika catatan kinerja yang buruk, kemudian jika karyawan membutuhkan pelajaran keterampilan yang baru, pengenalan karyawan baru, ataupun penerapan teknologi baru. Langkah kedua, mengobservasi kenapa masalah atau kekurangan tersebut ada. Setelah melihat adanya potensi atau kebutuhan TNA tersebut, langkah selanjutnya adalah menggunakan pengamatan dan pengalaman untuk menentukan apakah kesenjangan itu benar-benar merupakan hasil dari kurangnya pelatihan atau mungkin yang disebabkan oleh hal lain. Misalnya, TNA mungkin akan berakhir di sini jika Anda menyadari apa tampak sebagai masalah akibat kurangnya pelatihan sebenarnya. Misalnya berasal dari kurangnya umpan balik atau feedback dari manajer atau masalah dalam proses perekrutan. Langkah ketiga, tentukan jenis TNA apa yang akan Anda gunakan. Setelah langkah 1 dan 2, jika Anda sampai pada kesimpulan bahwa sudah waktunya untuk melakukan training need analysis organisasi, Anda memiliki 3 jenis TNA utama untuk dipilih. Ini termasuk organisasi, tugas, dan analisis pribadi. Dengan analisis organisasi, Anda melihat bagaimana Anda dapat mengatasi kesenjangan dengan tujuan akhir adalah penyelarasan strategi bisnis dan pelatihan. Analisis organisasi sangat bergantung pada pendekatan top-down dan komitmen terhadap budaya pembelajaran. Analisis tugas menjadi lebih spesifik dan merupakan cara untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan tingkat keahlian tertentu. Analisis pribadi mendekati proses melakukan TNA dari sudut pandang individu, di mana Anda melihat karyawan Anda untuk menentukan apakah mereka kurang dalam beberapa bidang yang penting bagi kemampuan mereka untuk tampil di posisi mereka.
Langkah yang keempat adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Sekarang setelah Anda melihat kebutuhan organisasi Anda dalam skala besar, inilah saatnya untuk mulai menelusuri secara spesifik dan melihat data. Pada titik ini, dalam training need assessment Anda dapat mulai mengeluarkan berbagai evaluasi, tes, atau penilaian yang memungkinkan Anda mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk membuat konten pelatihan secara khusus. Untuk langkah yang kelima, menghubungkan hasil kompetensi dengan tujuan pelatihan tertentu. Pelatihan yang efektif pada skala apapun membutuhkan serangkaian tujuan dan matriks yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pelatihan mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. Setelah menilai kebutuhan holistik organisasi dan kemudian melihat kebutuhan khusus karyawan, Anda kemudian perlu membuat serangkaian tujuan berdasarkan hasil penilaian Anda. Kembangkan tolak ukur yang sejalan dengan pelatihan dan tujuan perusahaan untuk kemudian mengevaluasi pelatihan setelah disampaikan. Langkah yang terakhir atau langkah 6 yaitu memutuskan bagaimana pelatihan akan disampaikan. Ada begitu banyak faktor penting yang berperan selama langkah 6, termasuk susunan tenaga kerja, anggaran, dan kemampuan teknologi. Pada titik ini Anda telah menyelidiki di mana pelatihan diperlukan, tentang bagaimana tujuan akan ditentukan, jadi disinilah waktunya untuk merencanakan penerapannya. Apakah Anda akan menawarkan lingkungan pembelajaran campuran yang menggabungkan e-learning dan pelatihan kelas, atau mungkin Anda hanya mengandalkan sistem manajemen pembelajaran atau mungkin kombinasi antara pembelajaran dan mentor? Baik, berikutnya adalah contoh penerapan training need analysis. Langkah pertama dalam melakukan training need analysis adalah identifikasi awal. Pada tahap ini dapat dimulai dengan mengumpulkan dan melalui formulir surveillance seperti contoh berikut ini yang mencangkup pertanyaan mengenai masalah-masalah apa saja yang dihadapi, intensitas terjadinya masalah, jenis permasalahan, level permasalahan, siapa yang merasakan dampak, serta wilayah dan juga waktu observasi. Pada contoh kali ini, hasil dari surveillance menunjukkan bahwa terdapat permasalahan utama berupa pelanggaran SOP di tingkat departemen dengan keterangan spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai SOP. Yang kedua yakni peralihan sistem belum terintegrasi dengan baik. Yang ketiga yakni tidak semua pekerja mengetahui standar pelaksanaan kerja. Yang keempat yakni karyawan ada yang rangkap jabatan. Dan yang terakhir yakni kebijakan dan aturan cepat mengalami perubahan. Yang kedua yakni investigation atau penyelidikan. Setelah melakukan identifikasi awal, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah investigasi. Pada rencana investigasi, perlu ditentukan terkait dengan fokus investigasi, waktu, tim yang akan terlibat, biaya jika investigasi membutuhkan biaya, serta dukungan apa yang dibutuhkan dalam proses investigasi. Pada masalah temuan tim audit tentang pelanggaran SOP, fokus investigasinya adalah manusia dan tugas dengan metode investigasi berupa interview FGD, waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam, PIC-nya adalah AA dan juga supportnya berupa memo. Setelah dilakukan investigasi pada permasalahan mengenai pelanggaran SOP, diperoleh hasil investigasi berupa yang pertama, banyaknya aturan yang belum tersosialisasikan yang diperoleh dari keterangan 7 orang dari total 10 orang yang mengikuti interview FGD. Yang kedua, yakni seringnya perubahan kebijakan membuat orang malas untuk berubah dari keterangan 3 orang. Lalu yang ketiga, perubahan aturan tidak didukung dengan sistem yang jelas yang berasal dari keterangan 4 orang, serta yang keempat yakni jumlah orang terbatas dari keterangan 2 orang. Langkah berikutnya dalam training need analysis adalah analisa. 3 akar penyebab menurunnya kinerja adalah kurangnya kompetensi, kurangnya motivasi, dan juga kurangnya sumber daya. Pada tahap analisa, perlu dilakukan identifikasi penyebab menurunnya kinerja, serta menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang terjadi. Pada kasus temuan tim audit tentang pelanggaran SOP, hasil analisanya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, banyaknya aturan yang belum tersosialisasikan disebabkan oleh kurangnya kompetensi dengan alternatif solusi berupa training. Lalu yang kedua, yakni seringnya perubahan kebijakan membuat orang malas untuk berubah, disebabkan oleh kurangnya motivasi. Alternatif solusi yang dapat diterapkan pada permasalahan ini adalah melalui coaching dan juga konseling. Yang ketiga yakni perubahan aturan tidak didukung dengan sistem yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan dapat diatasi dengan membuat aturan yang jelas. Dan yang terakhir yakni jumlah orang yang terbatas yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan juga dapat diatasi dengan melakukan workload analysis. Keempat dalam training need analysis yaitu training design. Untuk setiap training yang dipilih sebagai solusi, dikembangkan silabus yang berisi latar belakang, definisi masalah, outcome yang ingin dicapai, tujuan atau agenda training, metode training yang ingin diterapkan, target peserta dan jumlah per kelas, lama training, budget yang tersedia, dan juga ukuran keberhasilan.
Berikut ini merupakan contoh training berdasarkan jenjang yang dimulai dari non-staff hingga board of director. Training yang dibutuhkan oleh seorang non-staff untuk menjadi seorang staff adalah frontline development. Training yang dibutuhkan staff untuk menjadi asisten manager adalah junior managerial development. Training yang dibutuhkan asisten manager untuk menjadi manager adalah managerial development. Lalu manager membutuhkan advanced managerial development untuk menjadi seorang manager. Serta training top executive development dibutuhkan seorang manager untuk menjadi board of director. Berikut ini merupakan contoh kompetensi dan key behavior yang dapat dikembangkan. Kompetensi yang pertama yaitu continuous improvement. Key behavior-nya yaitu mendorong orang lain untuk menerapkan disiplin dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan, serta membantu orang lain agar selalu menetapkan target perbaikan kondisi dan proses kerja yang dilakukannya. Yang kedua yakni planning and organizing. Key behavior-nya adalah membuat perencanaan dan mengorganisir beberapa proyek tugas secara simultan dan efisien, serta secara konsisten mencapai sasaran yang didasarkan oleh kemampuan perencanaan dan pengorganisasian. Yang ketiga yakni managing others. Key behavior-nya adalah memberikan saran dan mendorong orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, serta menggunakan dan menyesuaikan beberapa pendekatan dalam usaha untuk meningkatkan motivasi kerja orang lain. Selanjutnya yakni menyesuaikan kompetensi dengan training. Seperti contoh pada tabel ini, terdapat jenis kompetensi yang diharapkan serta training yang diperlukan untuk posisi asisten manajer dan juga manajer. Contohnya adalah untuk seorang asisten manajer, membutuhkan kompetensi customer focus dengan rincian berupa memenuhi kebutuhan customer, menyelesaikan permasalahan customer, dan mengembangkan organisasi yang berfokus pada pelanggan. Training yang dapat diberikan agar asisten manajer dapat memenuhi kebutuhan pelanggan adalah customer service excellence selama 2 hari. Untuk mengembangkan organisasi yang berfokus pada pelanggan, seorang asisten manajer membutuhkan training the principle of proactive leadership selama 2 hari dan juga customer service excellence selama 2 hari. Berikutnya yakni memilih sumber daya training. Perlu ditentukan apakah training akan dilakukan oleh internal trainers atau external trainers, serta akan dilakukan secara in-house atau public. Untuk dapat menentukan hal tersebut, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama yakni berapa sering dan berapa banyak orang yang harus diberi training. Yang kedua yakni apakah kita memiliki ahli di bidang ini dengan kemampuan memberikan training yang cukup baik. Yang ketiga yakni apakah training ini memberikan keterampilan umum atau keterampilan yang teknikal. Yang keempat yakni apakah peserta training berasal dari staff level bawah atau manajer level atas. Dan yang terakhir yakni apakah isi dari training ini memerlukan informasi dari top management. Langkah terakhir dalam training need analysis adalah reporting atau pelaporan. Isi dari laporan training need analysis adalah sebagai berikut ini, yakni executive summary, berupa ringkasan dari laporan dan tidak lebih dari 1 halaman. Yang kedua yakni tujuan dari need analysis. Yang ketiga yakni metode pengumpulan data. Yang keempat yakni ringkasan dari hasil penemuan. Yang kelima yakni perubahan atau training yang disarankan. Yang keenam yakni budgeting. Yang ketujuh yakni rekomendasi untuk langkah selanjutnya, dan yang terakhir yakni appendix yang berisi data pendukung yang berupa data yang lebih detail, silabus tiap training, dan yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.